Sobat Bahari, jumpa lagi dengan kami. Pada video sebelumnya, kita sudah mengetahui apa sih sampah itu, dari mana asal sampah dan apa dampak dari adanya pencemaran sampah di lingkungan pantai. Nah, pada video ini kita akan membahas bagaimana cara pengelolaan sampah menjadi kompos dan ekobrik. Kita diskusi sambil jalan ke gazebo sana aja yuk Gus. Yuk! Ajeng, tahu nggak sih bagaimana cara agar sampah yang ada di pantai ini bisa kita manfaatkan? Ya itu tadi Gus, kita bisa mengolahnya menjadi kompos dan ekobrik. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu pemilahan sampah yang benar itu bagaimana agar memudahkan kita untuk memanfaatkannya. Oh, aku tahu itu. Kita harus memisahkan mana sampah organik dan anorganik dulu kan? Setelah itu, sampah organik kita jadikan kompos, sedangkan sampah anorganik dimanfaatkan untuk ekobrik. Nah, Sobat Bahari sudah pada tahu nggak apa itu composting? Jadi, composting adalah proses mendaur ulang bahan organik seperti dedaunan, ranting, pohon, dan sisa-sisa makanan untuk menjadi pupuk berharga yang dapat menyuburkan tanah dan tanaman. Lalu, bagaimana cara pembuatan composting itu ya, Jeng? Pertama-tama, kita kumpulkan sampah organik terlebih dahulu. Selanjutnya, masukkan tanah ke dalam tong wadah yang sudah disiapkan. Lalu, kita masukkan saja sampah organik tersebut. Setelahnya, jangan lupa menambahkan starter kompos EM4 secukupnya ke dalam tong besar. Nah, untuk langkah terakhir, kita tambahkan tanah untuk menutupi sampah organik. Gimana? Udah paham kan dengan yang aku jelasin barusan? Oh, oke Jeng. Sekarang aku sudah paham gimana caranya membuat kompos dari sampah organik. Oh iya Gus, kalau kompos ini sudah jadi, nantinya akan bermanfaat bagi lingkungan dan kesehatan loh. Jadi, kompos ini dapat membantu mengurangi volume limbah serta mencegah perkembangan nyamuk yang ditimbulkan dari banyaknya timbunan sampah yang tidak dimanfaatkan. Selain itu, kompos juga bermanfaat untuk tanaman karena dapat meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur, dan meningkatkan kualitas hasil panen. Lantas, gimana cara penggunaan kompos yang sudah jadi ini nanti ya, Jeng? Nah, kita dapat menggunakan kompos dengan mencampurkannya pada tanah di pot, menaburkannya di atas permukaan tanah, atau dapat juga sebagai pengganti jerami, Gus. Wah, aku jadi banyak tahu nih sekarang gimana cara memanfaatkan sampah organik pantai untuk menjadi kompos. Sekarang Sobat Bahari sudah pada tahu kan gimana cara pengolahan sampah organik menjadi kompos. Selanjutnya, kita mau mengajak Sobat Bahari untuk menyimak pengolahan sampah anorganik untuk dijadikan ekobrik. Bentar-bentar Jeng, sebenarnya aku kurang paham apa itu ekobrik. Tolong jelasin dikit dong. Jadi, ekobrik adalah botol plastik yang diisi dengan sampah plastik bekas, bersih, dan kering pada kepadatan tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan bangunan dan dapat digunakan berulang kali. Lalu, apa manfaatnya Jeng kalau cuma sampah plastik dimasukkan ke dalam botol? Justru, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dalam pembuatan ekobrik ini. Di antaranya, dapat meminimalisir terjadinya faktor pencemaran lingkungan akibat timbunan plastik yang tidak dimanfaatkan. Selain itu, ekobrik juga bermanfaat bagi aspek ekonomi karena sudah banyak diperjualbelikan ke platform online dan sudah banyak juga bank sampah yang dapat menerima penukaran ekobrik dengan uang. Wah, ternyata ekobrik ini punya nilai ekonomis yang tinggi ya. Iya dong Gus, jelas. Nah, daripada sampah plastik di depan kita ini terbuang sia-sia, gimana kalau kita buat saja ekobrik? Mau nggak? Jelas mau banget dong Jeng. Oke, pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Kita siapkan botol bekas air mineral ukuran 500 ml. Siapkan juga sampah plastik bekas bungkus makanan atau kresek. Kemudian, jangan lupa sendok, gunting, dan kayu seukuran mulut botol plastik. Nah, kalau alat dan bahannya sudah lengkap semua, kita bahas cara pembuatannya. Yang pertama, siapkan botol plastik air mineral yang sudah dikeringkan agar sampah di dalam botol tidak menimbulkan bau. Selanjutnya, siapkan bungkus plastik,
Cuci dan keringkan bungkus plastik, serta potong sisi kiri kanannya. Langkah terakhir, kita siapkan tongkat kayu yang keras untuk memasukkan sampah-sampah plastik ke dalam botol agar ekobrik benar-benar padat. Menurut kamu, rumit atau mudah untuk membuat ekobrik ini, Gus? Ternyata mudah ya, Jeng, buat ekobrik itu. Lalu, jika semua botol plastik ini sudah terisi dengan sampah plastik, langkah selanjutnya dibuat apa ya, Jeng? Kalau semuanya sudah terisi sampah plastik, nantinya bisa kita rangkai untuk menjadi tempat duduk, meja, pot bunga, ataupun bisa juga buat gapura pantai ini loh, Gus. Wah, banyak juga ya kegunaannya. Kira-kira sudah ada atau belum ya, Jeng, tempat yang memanfaatkan sampah plastik untuk ekobrik? Ada dong, lihat saja di Pantai Bentar Probolinggo dan di Taman Kabupaten Batang. Nah, Sobat Bahari, meskipun banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan akibat sampah, namun akan lebih baik jika kita mencegah terjadinya pencemaran tersebut dibanding mengatasi. Karena pada hakikatnya lingkungan yang telah tercemar akan sulit untuk dikembalikan lagi fungsinya seperti semula. Maka dari itu, kesadaran kita untuk menjaga lingkungan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat. Oleh sebab itu, marilah kita tumbuhkan kesadaran dalam menjaga kebersihan. Tidak hanya kebersihan diri sendiri dan keluarga, tapi sangat penting menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!